Duel antara timnas Indonesia dan China di putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi salah satu topik yang saat ini banyak diperbincangkan. Pasalnya, sebelumnya media-media di China cukup sering membicarakan soal kekuatan timnas yang dinilai memiliki kekuatan Belandanya Asia. Mereka pun menilai jika Indonesia bisa jadi kekuatan yang mengejutkan. Apalagi deretan pemain keturunan berkualitas terus didatangkan tim Garuda. Kekhawatiran dari China saat menghadapi Indonesia bahkan membuat mereka merubah stadion tempat Indonesia akan menghadapi China. Lantas, kenapa China begitu khawatir dengan kekuatan timnas? Kita akan coba telusuri 5 hal yang membuat timnas Indonesia diwaspadai rivalnya saat ini. Timnas Indonesia telah mengalami transformasi signifikan di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong dengan penekanan pada strategi bermain yang solid dan mentalitas tim yang kuat. Pelatih asal Korea ini sukses merubah timnas Indonesia yang sebelumnya selalu kesulitan untuk bersaing di level Asia, menjadi tim yang saat ini diwaspadai oleh rival-rival besar Asia lainnya. Tak terkecuali rival kita di grup C babak kualifikasi Piala Dunia round 3, bergabung dengan Jepang, Australia, Arab, China, dan Bahrain. Timnas Indonesia dinilai bisa memberikan ancaman pada Bahrain dan China untuk merebut posisi 3 dan 4 yang bakal membuat Indonesia lolos ke round 4 babak kualifikasi Piala Dunia. Jackpot pemain keturunan. Salah satu hal yang paling diwaspadai oleh China pada Indonesia saat ini adalah deretan pemain timnas kita yang berkembang di Belanda. Dalam artikel dari salah satu media China, mereka menulis, jika tim Indonesia sudah mempunyai banyak pemain naturalisasi yang bisa membantu dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak bisa dianggap remeh. Yap, Indonesia memang mendapatkan jackpot yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Nama pertama yang dinaturalisasi adalah Jordi Amat. Ia adalah bek tengah berpengalaman yang pernah bermain di La Liga dan Liga Premier. Lalu diikuti oleh Sandy Walsh, Sean Patinama, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Strijk, dan juga Nathan Chua-on. Jackpot besar kembali didapatkan timnas Indonesia ketika 4 pemain lainnya bergabung. Mulai dari profesornya sepak bola Belanda Tom Hai, Ragnar Uratmangun, Calvin Verdonk, hingga J. Ises, bek tangguh yang di musim ini bermain di Serie A Italia. Skuad muda. Dalam upaya untuk meningkatkan performa dan daya saing timnas Indonesia di ajang internasional, pelatih Shin Tae-yong telah melakukan langkah yang luar biasa, yaitu memprioritaskan pemain muda dalam skuadnya. Hasilnya sangat bagus ketika pemain muda mendapatkan pengalaman di Piala Asia Senior dan kemudian dimainkan di Piala Asia U23. Para pemain ini jauh lebih matang sehingga bisa menembus babak semifinal. Kini dengan pemain yang serupa, yang punya kematangan lebih banyak, para pemain muda Indonesia ini juga jadi salah satu hal yang mengkhawatirkan bagi rival-rival tim Garuda. Motivasi besar mereka dan kemampuan yang terus meningkat bisa menghadirkan kejutan yang tak terduga. Sebagai informasi, menurut sumber yang tersedia, rata-rata usia pemain timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 masih didominasi oleh pemain muda, dengan rata-rata usia 24 tahun. Bahkan, kita memiliki banyak pemain muda yang usianya masih di bawah 25 tahun, seperti Nathan, Rafael Strijk, Marcelino, Justin Hubner, hingga Arhan dan J. Ises. Mentalitas yang kuat. Selain diisi oleh para pemain muda, timnas bisa cukup percaya diri karena di skuad Shin Tae-yong, timnas Indonesia juga memiliki deretan pemain berpengalaman kelas dunia yang tentu saja bisa meningkatkan mentalitas para pemain tim Garuda. Sebagai contoh, kehadiran sosok Tom Hai
yang sudah terbiasa menghadapi deretan pemain berkualitas di Liga Belanda, membuat dirinya bisa yakin untuk membawa tim Garuda lolos ke babak berikutnya. Begitupun juga Jay Isas, pemain bertahan yang saat ini membela Venezia tersebut, punya keyakinan untuk mengantarkan Indonesia menembus ajang Piala Dunia. Mental yang sudah diterpa inilah yang jadi kekuatan timnas untuk mengejutkan timnas China sekalipun. Strategi dinamis dari STY. Pelatih asal Korea ini dikenal sebagai pelatih yang punya kemampuan menganalisis dan membaca permainan sangat baik, di mana hal itu telah ia buktikan saat di tahun 2018 bisa menjungkalkan juara bertahan Piala Dunia Timnas Jerman di ajang Piala Dunia bersama Timnas Korea. Di Timnas Indonesia, strategi dinamis Coach Shin memungkinkan Timnas untuk bermain sesuai dengan kebutuhan. Mereka mampu mengontrol tempo pertandingan dan menciptakan peluang gol dengan frekuensi yang cukup tinggi. Namun di sisi lain, Timnas juga bisa berfokus untuk bertahan dan memastikan gawang kita tetap aman. Persiapan matang. Selanjutnya jelas persiapan matang. Timnas Indonesia dinilai memiliki persiapan yang sangat serius di bawah kepemimpinan Erick Thohir saat ini. PSSI pun coba memberikan fasilitas terbaik bagi Coach Shin untuk mencapai target pelatih asal Korea tersebut lolos ke round 4. Terbaru, Coach Shin baru saja mendapatkan pelatih striker asal Korea yang akan membantu meningkatkan ketajaman lini serang timnas. Selain itu, PSSI juga terus mencoba mendatangkan pemain tambahan dengan salah satu yang paling diharapkan jelas Martin Paes, yang sampai saat ini masih dinantikan kehadirannya. Apa yang dilakukan PSSI dan Coach Shin Tae-yong untuk mengubah wajah sepak bola Indonesia saat ini tentu patut diapresiasi. Kita juga wajib optimis, seperti kata Erick Thohir, bahwa kita ada di jalan yang tepat untuk memajukan sepak bola Indonesia. China dan Bahrain bukanlah lawan yang mustahil kita kalahkan. Bahkan sebaliknya, China cukup mewaspadai kita. Di mana salah satu artikel media China dituliskan, jika tim nasional sepak bola China tidak bisa mengalahkan Indonesia di kandang sendiri, maka akan sangat sulit untuk melaju ke babak selanjutnya sebagai peringkat keempat grup. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.